Halo Sobat Wismet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Persamaan trigonometri. Diberikan sebuah permasalahan yang meminta kita untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri cos 2x dikurangi 43 derajat sama dengan sin x dikurangi 11 derajat untuk selang interval x di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Normalnya, soal persamaan trigonometri antara ruas kiri dengan ruas kanan memiliki bentuk trigonometri yang setara. Jika ruas kiri kosinus, biasanya ruas kanan juga kosinus. Begitu juga ketika ruas kanan sinus, maka ruas kiri biasanya sinus juga. Akan tetapi pada kasus ini ternyata ruas kiri berbentuk kosinus, sedangkan ruas kanan berbentuk sinus. Oleh karena itu, saya namai video kali ini dengan persamaan trigonometri tapi yang pengayaan. Untuk variasi soal seperti ini, meskipun jarang dijumpai dalam tes di dalam kelas, justru sangat dimungkinkan menjadi soal pada level yang lebih tinggi, tes masuk perguruan tinggi misalnya. Adapun konsep dasar penyelesaian persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Pada bidang kartesius, misalkan terdapat titik koordinat A, X, Y, sedangkan terdapat pula sudut alfa di sini, kita bisa buat segitiga siku-siku terhadap sumbu X, yang mana yang sejauh ini merupakan perubahan nilai X, sedangkan perubahan ke atasnya adalah perubahan nilai Y. Sekali lagi, misalkan di sini adalah X, di sini adalah Y, dan jangan lupa di sini adalah R. Menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita peroleh nilai sin alfa depan per miring, Y per R. Cos alfa adalah samping per miring, X dibagi R, dan tan alfa adalah depan per samping, Y dibagi X. Selain sudut alfa, terdapat pula sudut 90 derajat min alfa, tepatnya di sini. Dan dapat pula kita bisa membuat segitiga siku-siku terhadap sumbu Y. Jangan lupa di sini tadi adalah nilai perubahan X, sedangkan yang segini adalah perubahan nilai Y. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita dapat menentukan nilai dari sin 90 derajat min alfa. Sama rumus awalnya, yakni depan per miring, X dibagi R, kemudian cos 90 derajat min alfa, samping per miring adalah Y dibagi R, kemudian tan 90 derajat min alfa, depan per samping adalah X per Y. Oke, di sini terbentuk dua macam bentuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jika kita cermati dengan seksama, ternyata Y per R muncul dua kali, X per R juga muncul dua kali. Dengan demikian, dapat kita peroleh kesimpulan bahwa sin alfa, yakni Y per R tadi dia setara dengan cos 90 derajat min alfa. Sedangkan cos alfa, yakni X per R, dia setara dengan sin 90 derajat min alfa. Itulah konsep dasar yang akan kita terapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Oke, langsung saja kita gunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan soal yang ada. Kita ubah bentuk sin di sini menjadi bentuk cos dengan cara di cos 90 derajat dikurangi X min 11. Kita fokuskan perhatian terhadap ruas kanan terlebih dahulu. Hati-hati dalam mengoperasikan nilai di dalam tanda kurung, hasilnya akan menjadi min X ditambah 101 derajat. Karena min ketemu min justru menjadi plus 101 derajat. Ruas kiri tadi kita tuliskan ulang. Dengan demikian, kita sudah satu langkah lebih maju, artinya yang semula soalnya berbentuk cos dan sinus, ternyata setelah kita proses menggunakan konsep di depan tadi, sekarang diperoleh ruas kiri maupun ruas kanan, semuanya dalam bentuk kosinus.
Dengan demikian, kita tinggal lakukan langkah penyelesaian seperti biasa, yakni untuk persamaan trigonometri kosinus, yang mana sudut yang di depan itu kita anggap sebagai fx, sedangkan sudut yang di belakang itu adalah sebagai alfa. Penyelesaian yang pertama untuk persamaan kosinus, fx 2x min 43 derajat sama dengan alfa min x ditambah 101 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kita pindahkan x-nya, diperoleh 3x sama dengan 144 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kita sederhanakan dengan cara dibagi 3. Diperoleh x sama dengan 48 derajat ditambah k kali 120 derajat. Itulah bentuk umum persamaan kosinus yang pertama. Untuk k sama dengan 0 diperoleh x sebesar 48 derajat. Pada selang interval tersebut dia memenuhi. Kita coba min 1 k-nya, ternyata diperoleh x sebesar min 72 derajat tidak memenuhi. K sama dengan 1. X sebesar 168 derajat memenuhi. K sama dengan 2 adalah X sebesar 288 derajat masih memenuhi. Kemudian K sama dengan 3, X sama dengan 408 derajat tidak memenuhi. Penyelesaian yang pertama selesai, kita lanjutkan untuk penyelesaian yang kedua. Fx 2x min 43 derajat sama dengan min alfa. Alfanya tadi sekian, berarti menjadi x min 101 derajat ditambah k kali 360 derajat. X-nya maju menjadi x sama dengan min 58 derajat ditambah k kali 360 derajat. Tidak perlu kita sederhanakan karena sudah dalam bentuk x. Itulah bentuk umum dari penyelesaian persamaan kosinus yang kedua. Tinggal kita coba untuk nilai k sama dengan 0, ternyata x-nya adalah min 58 derajat, tidak memenuhi. Untuk k sama dengan 1, x-nya adalah 302 derajat, ternyata masih memenuhi. Untuk k sama dengan 2, nilai x-nya adalah 662 derajat, tidak memenuhi. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian nilai-nilai X yang memenuhi dari persamaan cos 2X min 43 derajat sama dengan sin X dikurangi 11 derajat pada selang interval yang diberikan adalah 48 derajat, 168 derajat, 288 derajat, dan juga 302 derajat. Oke, seperti itulah langkah penyelesaian variasi soal penghayaan persamaan trigonometri yang pertama. Apabila sahabat Wismet merasa paham dengan penjelasan yang diberikan, tidak henti-hentinya saya ajak kalian untuk meneruskan video ini kepada yang lainnya dengan cara share ke komunitas belajar teman-teman. Karena yakinlah, tidak ada ilmu yang berkurang apabila kita saling berbagi dalam kebaikan. Berikutnya untuk soal yang lebih hot, soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 4x dikurangi 7 derajat ditambah sin 4x ditambah 17 derajat sama dengan 0 untuk selang interval 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Oke, kenapa ini menjadi lebih hot? Karena ketika sin kita pindah ke ruas kanan, dia akan menjadi cos 4x min 7 derajat sama dengan min sin 4x ditambah 17 derajat. Ada negatif di situ teman-teman. Tetapi jangan khawatir, gunakanlah sedikit tambahan rumus di sini, yang mana sin min alfa dia akan setara dengan min sin alfa. Oke, terapkanlah rumus di sini. Jadi min di depan sendiri dia bisa lari menjadi min miliknya ukuran sudut. Dengan demikian, yang ruas kanan dia bisa dituliskan menjadi sin min 4x dikurangi 17 derajat. Yang ruas kiri adalah tetap cos 4x dikurangi 7 derajat.
Berikutnya, untuk bentuk trigonometri sin dapat kita rubah menjadi cos dengan cara 90 min ukuran sudut. 90 min 4x dikurangi 17 derajat, dan hasil akhirnya adalah cos 4x ditambah 107 derajat. Dia adalah fx, dan yang belakang di sini adalah alfa. Penyelesaian persamaan kosinus yang pertama, fx 4x min 7 derajat sama dengan alfa 4x ditambah 107 derajat ditambah k kali 360 derajat. X nya dimajukan, 4x dikurangi 4x adalah 0x, min 7 nya dibelakangkan menjadi 114 derajat ditambah k kali 360 derajat. Ingat teman-teman, yang akan kita cari adalah x. Andaikan di sini sudah 0x, maka tidak ada unsur x yang bisa kita cari, alias untuk penyelesaian persamaan yang pertama kita langkahnya tidak bisa lanjut karena 0x adalah 0, tidak ada unsur x yang dapat kita cari dengan memasukkan nilai-nilai k tertentu. Stop untuk penyelesaian yang pertama. Sedangkan untuk penyelesaian persamaan trigonometri kosinus yang kedua, fx sama dengan min alfa ditambah k kali 360 derajat. 4x ditambah 4x dari ruas kanan menjadi 8x, min 107 ditambah 7 derajat menjadi min 100 derajat ditambah k kali 360 derajat. Karena di sini masih 8x, maka kita bagi dengan angka 8, diperolehlah bentuk umum persamaan kosinus seperti ini. Untuk langkah berikutnya, kita tinggal mensubstitusikan nilai k tertentu, dimulai dari k0 sampai dengan k5. Untuk interval 0 derajat sampai 180 derajat, saya kira teman-teman sudah familiar dengan bagaimana cara menentukan nilai-nilai di sini, dan diperolehlah 4 nilai x yang memenuhi persamaan trigonometri yang diberikan. Begitu teman-teman. Oke, sekiranya cukup 2 variasi soal pengayaan persamaan trigonometri. Masih saya tunggu untuk sahabat Wismed membantu channel ini supaya lebih berkembang dengan cara like, subscribe, dan juga komentarnya. Komentar yang membangun sangat diharapkan oleh penyaji supaya video-video selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.